muncul, Kak. Iya iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Siti Bulkiah. Apa kabarnya nih hari Waalaikumsalam. ini? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dahlia. Alhamdulillah kabar saya baik, sehat. Bagaimana dengan kabar Ibu Dahlia siang hari ini? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Oh iya, Ibu Siti Bulkiah, katanya ada yang ingin Ibu bicarakan dengan saya. Betulkah itu Ibu? Iya, betul sekali Ibu Dahlia. Hari ini saya ingin bercerita tentang permasalahan yang terjadi di kelas saya, Bu. Baik, kalau boleh saya tahu apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita siang hari ini, Ibu? Iya, saya ingin setelah kita berdiskusi hari ini, saya bisa menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang saya hadapi ini, Bu. Baik, mudah-mudahan dari perbincangan kita siang hari ini bisa membantu, bisa memecahkan masalah yang sedang Ibu hadapi di kelas Ibu sekarang ini. Iya. Baik Ibu, sekarang Ibu bisa ceritakan kepada saya kira-kira apa permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini? Karena sepertinya Ibu Siti Bulkiah saya lihat sudah tidak sabar nih ingin menyampaikan keluh kesahnya terhadap saya. Silakan Ibu. Iya. Iya, terima kasih Bu Dahlia atas kesempatan yang diberikan. Jadi begini Bu Dahlia, di tempat saya bertugas yang sekarang ini, saya ditugaskan oleh kepala sekolah itu mengajar di kelas 3, Bu. Nah, di kelas saya itu jumlah siswanya ada 18 orang. Nah, dari 18 orang siswa saya itu terdapat 5 orang siswa yang belum lancar membaca, Ibu. Nah, ada yang bahkan jadi kemampuan anak itu dalam membaca masih di bawah rata-rata. Mungkin kalau bisa dikatakan itu masih setara dengan anak kelas 1, Bu. Bahkan ada anaknya yang masih belum hafal abjad, Bu. A sampai Z itu belum hafal. Antara huruf B sama D itu sering kebalik. Antara huruf kalau menyebutkan huruf U misalnya, nah huruf U itu harus diberi clue dulu. U itu yang kebuka ke atas. O itu yang bulat. H itu yang seperti kursi. Nah, seperti itu, Bu. Jadi apa ya? Eh kalau misalnya saya melakukan dikti itu untuk melatih dia menulis itu mereka masih bingung, kesusahan untuk menuliskannya, tidak bisa menuliskan dengan benar. Kemudian apalagi untuk membaca. Nah, untuk dikti yang ibaratnya kata-kata yang singkat aja masih belum benar. Nah, jadi membacanya pun pasti belum lancar, Ibu, seperti itu. Iya, dari cerita yang Ibu sampaikan, saya menangkap bahwa Ibu punya masalah di kelas ya, di mana di dalam kelas Ibu tadi, Ibu mempunyai 18 siswa dan masih ada 5 siswa yang kemampuan membacanya masih di bawah rata-rata atau bisa dikatakan Iya, sama Ibu. dengan siswa kelas 1. Jadi jangankan untuk membaca, mengenal huruf saja dia belum bisa. Iya, Iya. Nah, iya. dari permasalahan itu, apakah Ibu Siti Bulkiah sudah menelusuri atau mencari tahu kira-kira apa nih sebabnya 5 anak tersebut tidak bisa membaca sampai di kelas 3 sekarang? Iya, Ibu. Jadi untuk menelusuri tentang 5 anak yang belum lancar membaca ini, saya sudah mencari informasi kepada guru di kelas sebelumnya, yaitu guru kelas 2. Saya menanyakan kepada guru tersebut bagaimana sebelumnya anak ini, beliau mengatakan memang bahwa anak ini memiliki apa hambatan atau keterlambatan dalam hal menerima pelajaran, Ibu, seperti itu. Kemudian saya juga berkomunikasi, menanyakan kepada orang tuanya tentang bagaimana anak ini dan kata guru-guru yang lain, anak ini memang sebenarnya waktu kenaikan kelas kemarin dia dinaikkan dengan bersyarat.
Artinya apa? Orang tuanya harus membantu anak ini belajar selama liburan semester kemarin untuk belajar membaca di rumah. Namun pada kenyataannya anak-anak ini masih belum memperlihatkan peningkatan dalam hal membaca. Seperti itu, Bu. Oh iya, jadi Ibu sudah melakukan penelitian ataupun penelusuran penyebab dari kenapa anak tersebut belum bisa membaca. Iya, Iya. melalui apa tadi bertanya dengan guru sebelumnya, kemudian dengan orang tuanya juga. Ternyata anak itu memang mempunyai hambatan dalam Iya. kemampuan membacanya. Iya. Nah, Ibu Siti Ruqyah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada kelima murid Ibu tersebut? Iya, Ibu. Sebagai guru, saya berharap sekali idealnya anak-anak saya ini mampu untuk membaca. Paling tidak membaca yang lancar, paling tidak yang membaca dalam bentuk kalimat-kalimat yang sederhana dulu, karena kan kelas 3 ini sudah ibaratnya pelajarannya itu sudah lumayan tinggi. Jadi kalau kemampuan membacanya masih di bawah, mungkin akan berpengaruh sekali terhadap hasil pembelajarannya, Ibu. Seperti itu. Iya, betul sekali kata Ibu. Baik, kalau begitu, apa ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan dari kelima anak tersebut, Ibu, dalam hal membacanya? Iya. Iya, Ibu Dahlia. Sebenarnya dari awal pembelajaran semester 1 kemarin, setelah saya mengetahui bahwa anak-anak ini memiliki hambatan dalam hal membaca, saya sudah bertekad ibaratnya untuk membimbing mereka bagaimana caranya nih supaya mereka itu bisa meningkat kemampuan membacanya, bisa lebih lancar lagi. Nah, saya menggunakan metode pembelajaran dengan belajar membaca dan menulis menggunakan kartu-kartu huruf berwarna-warni supaya menarik minat mereka untuk belajar, Ibu. Seperti itu. Wah, bagus sekali ya apa yang sudah Ibu lakukan. Artinya Ibu sudah membimbing mereka dengan cara menulis ataupun membaca menggunakan kartu huruf yang berwarna-warni tadi. Kemudian metode pembelajarannya juga sudah Ibu variasi ya, tidak hanya seperti itu saja supaya anak lebih mudah dalam memahami pelajaran. Baik Ibu, nah dari strategi belajar tersebut, apakah Ibu yakin bahwa metode yang Ibu lakukan itu berhasil jika diterapkan di kelas Ibu? Iya, kalau untuk metode ini saya optimis akan berhasil, Ibu. Karena berdasarkan dari pengalaman saya di sekolah yang lama, waktu itu saya mengajar di kelas 6, Ibu. Saya mempunyai satu murid yang kemampuan membacanya itu kurang lebih sama seperti murid saya yang ada di kelas 3 ini. Kelas 6 tapi belum mampu membaca dengan lancar. Bahkan huruf-huruf juga sering kebalik-balik antara B apa segala macam masih ya ibaratnya belum hafal abjad juga, Bu. Tapi karena saya waktu itu muridnya cuma satu, saya lebih melakukan kegiatannya tuh lebih intens, jadinya bisa merubah atau memperbaiki si anak ini yang tadinya kemampuan membacanya masih lemah sekali, kemudian bisa lebih meningkat lagi hingga mampu membaca, Ibu. Iya, bagus sekali ya apa yang sudah Ibu lakukan. Kemudian Ibu dari metode yang Ibu lakukan tadi, kemudian Ibu yakin akan berhasil, Ibu optimis. Nah, kira-kira jika kita rating nih dari 1 sampai 10, seberapa Ibu menilainya keberhasilan metode tersebut? Kalau mau dikasih rating mungkin kalau yang dulu anak saya yang waktu di sekolah yang lama mungkin ratingnya itu bisa saya kasih 7 sampai 8, Ibu. Karena apa? Karena saking bahagianya saya murid kelas 6 yang ibaratnya kemampuan membacanya itu seperti anak kelas 1, tapi karena saya upayakan untuk lebih meningkatkan kemampuannya dengan metode ini berhasil, saya sangat 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 senang sekali sampai-sampai waktu kelulusan kemarin
saya buatkan dia piagam khusus, anak apa ya, anak tergigih, saya beri piagam anak tergigih berusaha. Kemudian saya kasih kado yang memang saya buatkan sendiri. Saya rasa untuk itu pantas anak itu diberi keberhasilan saya beri rating dengan 8 atau 7. Kalau untuk yang sekarang sih saya pikir di angka 6 atau 7 itu sih sudah sangat lumayan sekali, Bu. Karena kan mengingat ini jumlah muridnya ada 5 orang. Mungkin agak sedikit kesulitan dan waktunya mungkin lebih memerlukan waktu yang panjang untuk bisa melaksanakan hal yang seperti ini. Iya, Seperti itu, Bu berarti Dahlia. antara 6 dan 7 ya, Bu? Iya. Iya. Nah, baik Ibu, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan kira-kira apa saja langkah-langkahnya? Kalau untuk rencana, karena ini sebenarnya saya sudah memulainya dari awal, cuma saya belum terlalu maksimal melaksanakannya. Rencananya saya akan melanjutkan melaksanakan metode ini, tapi lebih maksimal lagi. Mungkin dalam 1 minggu itu lebih sering lagi, misalnya pada pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran pendidikan Pancasila, pelajaran IPAS. Nah, itu kan yang berkaitan dengan kebahasaan tuh. Nah, mungkin akan saya selipkan di bagian pembelajaran itu untuk menerapkan metode seperti ini, Bu. Iya. Kemudian siapa saja sih Ibu yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana yang sudah Ibu susun sekarang ini? Untuk membantu saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang seperti ini, mungkin saya memerlukan bantuan orang tua. Nah, perlu kolaborasi dengan orang tua supaya lebih memotivasi anak untuk lebih giat belajar dalam hal membaca ini, utamanya. Kemudian juga dengan guru mata pelajaran, Ibu. Misalnya saja dengan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, karena saya lihat setiap anak yang kemampuan membaca huruf Latinnya itu lemah, nah kemampuan mengajinya itu juga lemah. Nah itu kayak berimbang gitu. Nah jadi mungkin perlu kerjasama dengan guru mata pelajaran, nah, supaya bisa bersama-sama melakukannya. Kemudian juga saya memberdayakan teman sekelasnya. Nah, biasanya saya pada kegiatan itu saya mintakan teman-temannya yang mungkin sudah selesai lebih dahulu mengerjakan tugas, saya minta untuk mendampingi teman-temannya yang kesulitan ini. Misalnya dalam hal menyusun huruf, mereka masih ada yang salah, masih ada yang keliru. Nah, teman-temannya ini yang membantu mereka, Bu. Seperti itu. Iya, jadi ada 3 ya Bu yang bisa membantu Ibu. Yang pertama tadi orang tua siswa tersebut, kemudian Ya. guru mata pelajaran dan juga teman di kelasnya. Iya. Nah, Ibu sekarang dari rencana yang ingin Ibu laksanakan itu kira-kira berapa waktu yang diperlukan? Berapa lama? Kalau untuk waktu, saya rasa saya tidak bisa menentukan waktu pastinya itu sampai kapan, sampai berapa lama. Tapi kalau ingin saya mengetahui hasilnya itu perkembangannya seperti apa, mungkin dari awal semester 1 ini sampai akhir semester 1, nah itu akan adakah peningkatan atau adakah keberhasilannya. Mungkin sampai tahap akhir semester 1 ini, Bu, waktunya. Untuk Iya. mengetahui keberhasilannya seperti apa. Iya, berarti dari awal semester sampai akhir semester. Iya. Kemudian Ibu, dari rencana yang Ibu laksanakan itu, kira-kira komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana yang Ibu susun itu bisa berjalan dengan baik? Iya, baik Ibu. Untuk komitmen saya bertekad untuk lebih memaksimalkan penerapan metode pembelajaran yang sudah saya lakukan ini, terutama pada pembelajaran yang berkaitan dengan bahasa, misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, IPAS. Nah, saya akan melakukannya lebih
lebih terjadwal, Bu. Misalnya seminggu itu 2 kali atau sampai 3 kali. Yang mana ada di minggu-minggu itu ada pembelajaran yang berkaitan dengan bahasa ini. Seperti itu, Bu. Iya, baik Ibu. Mudah-mudahan semua yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Iya. Ya, nah Mudah-mudahan, jadi Ibu. Ibu Bulkiah, amin. Iya, Ibu Bulkiah. Nah dari percakapan kita siang ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Iya, perasaan saya Ibu Dahlia tentunya saya merasa senang sekali, saya merasa saya merasa lebih lega dan merasa Ibu dapat memberikan atau memantapkan solusi yang saya pilih ini benar apa tidak nih. Mungkin seperti itu. Jadinya saya merasa lebih plong dan ibaratnya lebih bersemangat untuk melakukannya. Seperti Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah, saya pun juga merasa senang. Akhirnya Ibu sudah lega ya, sudah keluar semua yang ingin Ibu utarakan kepada saya. Baik Ibu, kira-kira apakah ada lagi hal-hal yang Ibu sampaikan selain permasalahan ini? Iya Ibu, untuk sekarang saya rasa sudah cukup Ibu Dahlia. Mungkin nanti kapan-kapan setelah saya melakukan kegiatan saya ini, metode yang saya pilih ini berhasil atau tidak, mungkin kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi, sharing lagi bagaimana hasilnya. Seperti itu, Bu. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini ya, Bu. Nah, Iya, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi baik tentang kegiatan kita di kelas maupun di luar kelas bisa saja ya. Terima iya, kasih Ibu iya, Bulkiah atas ya. perbincangan kita hari ini, atas waktunya juga. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Ibu Dahlia, bagaimana kabar Ibu siang hari ini? Waalaikumsalam Ibu Siti Bulkiah. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Bagaimana juga dengan Ibu? Iya, Ibu. Alhamdulillah keadaan saya juga sehat, baik pada kesempatan ini. Gimana nih? Katanya Ibu ingin berdiskusi dengan saya. Betul begitu, Ibu? Apa yang ingin Iya didiskusikan? nih Bu. Iya, sebelumnya saya terima kasih sekali saya ucapkan kepada Ibu karena Ibu sudah punya kesempatan waktu untuk mendengarkan curahan isi hati saya ya tentang permasalahan yang sudah saya alami beberapa bulan ini sejak awal semester kepada murid saya. Iya. Mudah-mudahan Ibu bisa meluangkan waktu untuk saya. Iya, baik Ibu Dahlia. Kalau boleh saya tahu apa yang Ibu capai setelah sesi diskusi kita hari ini? Dari diskusi kita hari ini, saya mengharapkan saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah yang saya hadapi sesuai dengan yang saya harapkan. Iya. Ya, mudah-mudahan ya Bu Dahlia ya, setelah kita melakukan diskusi kita hari ini, Ibu bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah Ibu hadapi, sesuai dengan apa yang Ibu harapkan tentunya. Baik Ibu, sekarang Ibu bisa ceritakan lebih detail mengenai siswa Ibu tersebut. Sepertinya Ibu Dahlia sudah tidak sabar untuk berbagi cerita dengan saya. Silakan Ibu Dahlia.
Iya, Ibu Siti Bulkiah, begini Bu, kebetulan saya tahun ini ditugaskan oleh kepala sekolah untuk menjadi wali kelas atau guru kelas 3. Nah, di mana di kelas itu terdiri dari 23 siswa, cukup banyak Ibu. Kemudian dari Iya, 23 siswa itu, cuman ada 1 siswa ya, sebenarnya ada masalah yang lain juga, cuman yang saya soroti sekarang ini permasalahan yang sangat penting bagi saya untuk saat ini. Saya menemukan salah satu siswa saya yang mana dia memiliki masalah pada dirinya. Seperti dia iya, memiliki sifat yang sangat pendiam, Ibu. Memiliki sifat yang sangat iya, pendiam atau bisa dikatakan dengan mhm, introvert. Jadi setiap kali saya iya, melakukan pembelajaran di kelas, apapun yang saya pertanyakan, lalu saya tujukan kepadanya, dia diam. Diam, Ibu. iya, Kemudian setiap kali melakukan diskusi kelompok, dia juga terlihat tidak aktif, Ibu. Jadi ya, bukannya malah aktif di dalam kelompok itu, dia malah mhm, malah diam, tidak bergerak atau tidak ikut dalam kegiatan kelompoknya. Nah, jangankan untuk membaca ke depan pun dia suaranya itu sulit untuk didengar, saking pendiamnya Ibu. Kemudian apalagi iya, untuk mendemonstrasikan hasil diskusi di dalam kelompoknya. Nah, jadi permasalahan yang iya. berat menurut saya sekarang ini adalah menghadapi siswa tersebut. Jadi saya selama pembelajaran tidak tahu apakah dia menerima pelajaran saya dengan baik atau tidak. Itu Ibu permasalahannya. Oh, oke, Bu Dahlia. Nah, jadi tadi Ibu bercerita bahwa Ibu Dahlia mengajar di kelas 3, yang jumlah siswanya itu ada 23 orang, kemudian dari 23 orang siswa Ibu itu terdapat 1 siswa yang, eee, memiliki sifat pendiam atau bisa dikatakan introvert ya, Bu, ya? Nah, seperti itu ya, Bu Dahlia ya? Nah, Iya baik, Ibu. eee ya, baik dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa ada kejadian atau faktor tertentu yang mungkin menyebabkan si anak ini menjadi pendiam, Ibu? Iya, Ibu. Dari pengamatan saya setiap hari di kelas, saya jadi penasaran nih, Bu. Kenapa si Iya, anak memiliki sifat yang pendiam, saking pendiamnya ini. Nah, setelah saya mengamati, saya mencari info, baik dari keluarganya maupun teman-temannya. Jadi saya mencari info kepada keluarganya, yaitu orang tuanya. Dari mhm, info yang saya terima, anak itu memang memiliki sifat pendiam itu sejak kecil, Ibu. Jadi tidak ada kejadian-kejadian yang bisa membuat dia seperti ini. Jadi memang mmm, bawaan dia sejak kecil. Nah, kemudian saya juga mencari info kepada temannya dan jawabannya pun sama. Katanya dia iya, memang seperti itu, Ibu. Kalau diajak ngomong sulit katanya. Terus lagi saya juga mencari info ke guru kelas sebelum ke kelas 3, yaitu guru kelas 2. mmm, Eee, memang seperti itu katanya, kata wali kelas kelas 2 tersebut. Nah, jadi dari informasi itu saya menarik kesimpulan bahwa memang itu berasal dari sifat bawaannya. Artinya iya, anak itu memang memiliki sifat yang sangat pendiam. pendiam. Oh iya, oke Ibu Dahlia. Jadi Ibu Dahlia sudah mencari informasi kepada, orang tua, kepada guru di kelas anak yang sebelumnya, dan kemudian menanyakan kepada teman-temannya, yang mungkin akrab dengan dia ya. Nah nah Iya. sekarang melihat keadaan yang seperti itu Ibu, menurut Ibu kondisi ideal untuk anak tersebut seperti apa yang Ibu harapkan? Anak itu seperti apa sih Bu? Idealnya seperti apa? Iya, dari hasil pengamatan saya, ya, kemudian dari informasi yang saya dapatkan, saya mengharapkan murid saya tersebut bisa mengikuti pembelajaran, bisa lebih aktif Mhm. lagi sama seperti murid-murid yang lainnya. Begitu, Ibu. Oh, udah,
Nah, yang bisa Ibu lakukan untuk membantu siswa ini untuk mampu meningkatkan kegiatan pembelajarannya dari segi kan anaknya ini kan pendiam. Nah, mungkin apa yang bisa Ibu lakukan untuk walaupun dia anaknya pendiam, tapi kemampuan belajarnya bisa meningkat seperti itu. Iya. Jadi berdasarkan pengamatan dan informasi tadi, kan anak itu memang dari bawaan kecil ya, mulai kecil memang pendiam. Berarti yang harus merubah itu saya mungkin dari sayanya. Kalau dari anaknya mungkin Ya. tidak bisa diubah secara langsung supaya bisa menerima pelajaran dengan baik. Tapi dari sayanya. Jadi dari saya mengubah cara mengajar saya yang dulunya saya sering melakukan kerja kelompok secara kelompok besar itu saya kira itu aktif berhasil supaya anak itu bisa seperti murid-murid yang lainnya. Ternyata itu malah membuat dia malu untuk mengeluarkan pendapat, malu untuk berinteraksi. Nah, jadi saya melakukan perubahan dari metode pembelajaran saya yang sudah saya lakukan ke metode pembelajaran yang lain. Jadi saya melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Artinya saya memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Jadi sesuai dengan kemampuan siswa saya. Ya, kemudian selain metode pembelajaran itu, saya juga menyelipkan beberapa ice breaking atau permainan-permainan yang supaya dia itu aktif supaya tidak malu lagi Ibu, tidak kemudian medianya juga, media pembelajarannya supaya dia lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran. Kira-kira itu Ibu. Oh iya, Ibu Dahlia, saya pikir sangat luar biasa apa yang Ibu lakukan, memberikan pendekatan dan ide-ide pembelajaran itu saya rasa sangat bagus. Ibu akan mengubah cara mengajar Ibu ya, supaya lebih memperhatikan kebutuhan anak, kemudian sambil dibarengi dengan memberikan ice breaking, permainan, serta menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak tadi. Nah, kemudian juga Ibu akan melakukan pendekatan secara pribadi dengan siswa untuk memberikan semangat dan motivasi agar dia itu supaya lebih muncul lagi rasa percaya dirinya. Sangat luar biasa, Ibu. Nah, dari rencana yang Ibu lakukan itu, apa Ibu yakin ini akan berhasil untuk meningkatkan kemampuan si anak ini dalam meningkatkan kegiatan pembelajarannya? Iya Ibu, dari rencana yang saya buat ini, saya yakin dan optimis ya bisa berhasil karena beberapa minggu yang lalu saya pernah mencoba satu pembelajaran di kelas ya dengan menggunakan metode berdiferensiasi tadi dan alhamdulillah saya lihat anak tersebut mulai menunjukkan keaktifannya. Tapi di dalam pembelajaran tersebut saya tidak lagi menggunakan sistem berkelompok yang besar itu tadi Bu. Saya membuat kelompok kecil, artinya di dalam kelompok itu bisa terdiri dari beberapa orang saja, bisa berdua ataupun bertiga. Jadi di sana dia bisa melakukan aktivitasnya sesuai dengan yang saya harapkan. Alhamdulillah dari pengamatan saya dia sudah bisa menimbulkan keaktifannya walaupun sedikit terlihat. Nah, kemudian di dalam pembelajaran itu saya juga menyelipkan permainan-permainan supaya dia lebih aktif lagi. Alhamdulillah juga saya melihat dia menerima pelajaran dengan baik. Terbukti pada saat melakukan tugas baik secara mandiri atau kelompok hasilnya bagus Ibu. Iya, alhamdulillah Ibu Dahlia ya. Jadi Ibu Dahlia sudah melakukan apa yang Ibu rencanakan dan sudah melihat ada sedikit peningkatan dalam keberhasilan untuk merubah anak ini supaya lebih
aktif lagi ya. Nah, sekarang Ibu Dahlia dari kalau berhasilnya solusi yang Ibu lakukan ini, kalau misalnya kita kasih skala nih, skalanya berhasilnya Ibu melaksanakan kegiatan ini, skala berhasilnya itu 10. Nah, sekarang Ibu ingin kira-kira berada di angka berapa nih keberhasilan yang sekarang Ibu capai atau yang akan Ibu capai? Di angka berapa, Ibu? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Dari rencana yang saya sudah susun, saya yakin dan optimis berhasil. Jadi rating yang saya letakkan kira-kira ada di angka 7 sampai 8, Ibu. Oke, baiklah Ibu Dahlia. Nah, sekarang kita bicara tentang apa rencana yang akan Ibu lakukan dan apa ya langkah-langkah konkretnya. Iya. Rencana yang akan saya terapkan nantinya saya akan terus menerapkan metode dan pendekatan ini, Ibu. Sedangkan langkah-langkahnya itu Ya. saya akan terus melakukan atau mempelajari metode-metode lain supaya anak ini lebih aktif, lebih mandiri, lebih bisa berinteraksi lagi dengan teman-temannya. Iya, Begitu, bagus Ibu. sekali Ibu. Iya. Nah, untuk merealisasikan rencana Ibu Dahlia ini, Ibu kira-kira memerlukan dukungan atau bantuan dari siapa saja, Ibu? Iya, untuk melaksanakan rencana yang sudah saya susun, tentunya saya perlu bantuan dari pihak-pihak lain seperti orang tuanya, ya, supaya lebih bisa sering mengajak bicara di rumah supaya terbiasa menghilangkan kebiasaan yang dulu, kemudian berkolaborasi juga dengan rekan sejawat, ya, mungkin saja dari guru-guru sebelumnya juga mempunyai metode atau strategi yang baik untuk mengatasi anak tersebut. Kemudian lagi juga kepada teman-temannya yang ada di kelas, terutama teman Iya. sebangkunya yang saya rasa sangat akrab Iya. terhadapnya. Iya. Oke, jadi Ibu dalam hal ini akan berkolaborasi dengan orang tua siswa, kemudian dengan guru guru yang lain, rekan sejawat, bagaimana mungkin saling berbagi pengalaman bagaimana mengatasi anak yang seperti ini, dan juga Ibu akan berkolaborasi dengan teman si anak ini, yang mungkin lebih akrab Iya, dengan betul. si anak supaya bisa menggali informasi, anak ini sukanya apa mungkin, atau seperti apa Iya. keinginannya dan sebagainya. Iya. Nah, dalam pelaksanaannya ini Ibu, bisakah Ibu menentukan berapa lama kira-kira waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakannya? Iya, baik Ibu. Kalau bicara masalah waktu, saya rasa saya belum bisa menentukan seberapa lama saya bisa mengubah sifat anak ini, karena ini adalah sifat bawaan dia sejak kecil. Jadi Iya. semua ini perlu proses, Ibu, tidak bisa instan. Jadi Iya. saya melakukannya harus sabar, pelan-pelan, supaya anak ini tidak kaget dengan dengan usaha yang sudah saya lakukan untuk menumbuhkan keaktifannya. Iya, baik Ibu, betul sekali karena ini sebuah proses, kita mungkin tidak bisa menentukan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat perubahan ini ya, Ibu, ya. Nah, baiklah Ibu Iya. Dahlia, langkah-langkah apa yang akan Ibu prioritaskan untuk lebih dahulu Ibu laksanakan? Seperti apa komitmen Ibu agar semuanya ini bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan Ibu? Baik Ibu, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, saya akan terus konsisten, ya, terus-menerus Iya. melakukan, terus-menerus menerapkannya dalam pembelajaran di kelas saya setiap hari. Iya, Ibu Begitu Dahlia, Ibu. luar biasa Ibu Dahlia ya. Iya, kapan Ibu berencana untuk memulai implementasi rencana Ibu ini? Mungkin minggu ini, minggu depan? Karena sekarang Iya Ibu, Iya. karena sekarang sudah mau memasuki apa
pengambilan nilai ya Bu, asesmen formatif. Iya. Nah, jadi Hmm. saya rasa secepatnya Ibu, secepatnya akan saya Iya. lakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan belajar anak. Jadi kalau Iya. ditunda-tunda, saya rasa akan semakin kesulitan saya ya untuk mengetahui Iya. kemampuan belajar anak tersebut. Iya. Oke, bagus sekali Bu Dahlia. Saya selalu siap mendukung Ibu Dahlia, mendoakan supaya semoga rencana Ibu berjalan lancar dan berhasil untuk siswa Ibu. Nah, dari kegiatan diskusi kita siang hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah ini? Iya, alhamdulillah sangat lega sekali Ibu. Saya juga merasa senang. Sudah kayaknya sudah menemukan solusi nih Bu. Solusi dari permasalahan yang sudah saya hadapi berkat saya bisa berbincang-bincang dengan Ibu pada siang hari ini. Ya, syukurlah. Saya juga sangat merasa bersemangat mendengarkan cerita dari Ibu. Kemudian saya merasa senang bisa berbagi, diskusi dengan Ibu. Kira-kira apa masih ada yang perlu kita bicarakan untuk ini? Saya rasa sudah cukup Ibu. Terima kasih atas waktunya. Iya, kalau sudah cukup, mungkin kita akhiri perbincangan kita hari ini. Mungkin lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Ibu Dahlia ya. Iya Iya. Ibu. Assalamualaikum Ibu Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Siti Bulkiah.